Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum melakukan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang akan memimpin doa? Satu orang. Ya. Siapa? Silakan saya Jamil untuk memimpin doa. Siap berdoa. Terima kasih kepada Syekh Jamil yang telah memimpin doa kali ini. Mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Siapa yang kita hadir hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah. Ya. Untuk kelas 9B hari ini alhamdulillah dapat hadir semua mengikuti pelajaran IPA ya. Oke, selanjutnya siap untuk belajar IPA? Siap. Sebelumnya silakan Bapak punya explication dulu untuk kalian. Siap? Siap. Simpan pensilnya di depan seperti biasa, simpan. Nah, tengah-tengah bicara. Sudah? Dan ketika saya bilang satu, tangannya simpan. Nah, ketika dua mendekat ke pensil, ketika tiga diambil ya. Yang kalah dicoret sedikit boleh? Siap? Satu. Acaan. Dua. Satu. Tiga. Lanjut lagi konsen. Oke, siap. Satu. Satu. Dua. Satu. Satu. Dua. Satu. Tiga. Cukup ya? Mau lagi? Oh, satu kali lagi boleh. Satu. Dua. Satu. Dua. Satu. Dua. Satu. Tiga. Udah ya? Siap untuk belajar? Tepuk tangan satu kali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali. Oke, tepuk tangan untuk ini. Pelajaran ini kita melanjutkan pelajaran yang sebelumnya tentang pertumbuhan dan perkembangan. Sebelum pembelajaran, saya mau dua orang ke depan sebagai apa ya? Relawan maju. Siapa saja boleh. Yang umurnya sama. Ya, Fadil. Umur berapa tahun saya? 15. Saya ini umurnya 15 tahun. Satu orang maju, yuk maju. Galih boleh. Ya. Nah. Sama alih aja pakai kepala. Beri. Maju. Nah.
Di depan sudah ada dua sosok makhluk ya. Manusia bukan? Sekarang saya tanya, ada dua orang teman kalian di depan. Silakan identifikasi apa perbedaan dari kedua teman kalian. Tinggi badan, Badannya apa lagi? warna kulit, Kulit, nanti rambut, berambut, nanti. Yang paling dominannya apa? tinggi, Satu, tinggi badan. Yang kedua, Berat badan. besarnya bersama apa beda? Bukan menurut dada lain, tapi besar kecilnya ya. Besaran mana? Ari. Jagungan mana? Umurnya sama apa beda? Sama. Sekarang saya tanya, ada pertanyaan. Mengapa umurnya sama, tetapi bentuknya berbeda? Kalau kamu beli pensil, ini spidol ada dua nih. Kamu beli dua, sama betul bentuknya? Ukurannya sama? Kenapa ini umurnya sama, tapi bentuknya berbeda? Ada satu orang? Ya. Faktor genetik bagus. Ada yang lain? Gaya hidup. Hormon? Makanan. Apa lagi? Lingkungan. Ada yang lain? Yang pertama tadi genetik atau enggak? Turunan. Bagus. Kemudian apa lagi? Lingkungan, makanan, hormon dan lain sebagainya. Luar biasa untuk teman kalian. Ya betul sekali. Jadi kenapa kita bisa berbeda? Manusia bisa berbeda. Yang pertama karena manusia itu makhluk hidup, mempunyai hormon, gen, makanan yang berbeda. Oleh karena itu hasilnya juga beda. Kalau spidol ini makhluk mati, dia dibentuk oleh manusia, jadi bentuknya akan sama. Nah, tujuan pembelajaran hari ini kita akan belajar yaitu yang pertama mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua menganalisis data pertumbuhan tinggi dan berat badan menggunakan tabel WHO. Dan yang ketiga menghitung laju pertumbuhan tinggi dan berat badan berdasarkan data pertumbuhan dalam satuan waktu tertentu. Siap untuk belajar? Siap. Lanjut Kak. Kita lihat video apa saja yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan. Silakan disimak dan diidentifikasi. Apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia? Simak baik-baik penjelasannya ya. Faktor pertumbuhan dan perkembangan pada manusia yang Ditulis pertama hasil identifikasi. gizi, kedua kesehatan, tiga istirahat, empat olahraga, lima hiburan. Sekarang kita akan bahas satu persatu ya supaya kalian lebih paham. Anak dan kecil, salah satu penyebab kalian dapat vitamin tinggi dan berat ialah makanan yang bergizi. Makanan bergizi sangat berguna bagi pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Makanan bergizi berguna untuk membentuk bagian-bagian tubuh. Selain itu, makanan juga berguna untuk memberikan tenaga dan mengatur semua proses di dalam tubuh. Makanan bergizi dapat berasal dari hewan ataupun tumbuhan. Anak kecil, makanan bergizi mengandung macam-macam zat yang diperlukan oleh tubuh, seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air juga berfungsi sebagai sumber tenaga bagi tubuh. Contoh makanan yang mengandung karbohidrat antara lain jagung, nasi, kentang, roti, dan gandum. Selain karbohidrat, tubuh kita juga membutuhkan protein. Makanan yang mengandung banyak protein berfungsi sebagai jantung bahan tubuh. Bagian tubuh yang rusak akan segera diganti dengan bantuan protein yang diperoleh dari makanan. Makanan yang mengandung protein. Oke, tadi ada sudah melihat video tentang faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Sekarang sudah mengerti apa saja faktornya? Dua orang, kesulitan tangan, ya. Makanan yang bergizi. Kemudian lagi kesehatan. Satu lagi. Istirahat yang cukup, kemudian hiburan, luar biasa hiburan juga mempengaruhi ya pertumbuhan dan perkembangan. Berarti bapak lama jam mikir teh loh pak. Hiburan. Bagus. Menurun pendek berarti kurang. Ada lagi? Olahraga itu merupakan
faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Bagus ya. Selanjutnya, jadi benar, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan itu yang pertama ada faktor dari dalam dan faktor dari luar tubuh. Faktor dari dalam itu genetik atau keturunan. Keturunan itu sangat mempengaruhi besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Contohnya yang tadi, Arif itu mungkin keturunannya gennya tinggi, sehingga tingginya itu akan lebih tinggi dibandingkan Fadil yang gennya tidak cukup tinggi. Ya. Selanjutnya hormon. Hormon itu zat pembangun tubuh kita, juga sangat mempengaruhi terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian yang selanjutnya kesehatan jasmani. Anak yang sering sakit cenderung memiliki pertumbuhan yang lemah. Kamu pernah melihat nggak anak yang suka sakit-sakitan? Bagaimana badannya? Kurusnya 5L ya, lemah, letih, lesu, lemot, lebay. Nah, gitu ya, 5L. Karena apa? Karena anggota tubuhnya itu tidak secara normal, cepat tumbuh dan berkembang. Terus lanjut. Faktor yang dari luar, pertama nutrisi atau makanan. Berpengaruh nggak makanan terhadap pertumbuhan? Kenapa? Apakah makanan yang banyak atau makanan yang sehat? Yang sehat. Coba tanya, kalian suka makan yang sehat nggak? Apa saja makanan sehat? Sayur, sop, sayur lauk, bayam. Dari kamu banyak sayur yang lain, wortel ya. Kemudian yang kedua lingkungan fisik. Nah, tempat tinggal, bersih atau tidaknya tempat tinggal kita juga berpengaruh. Kalian suka bersih-bersih di rumah? Aktivitas fisik dan olahraga. Olahraga sangat-sangat berpengaruh. Kemudian stimulasi dan psikososial. Anak yang kurang mendapat perhatian cenderung mengalami perkembangan psikologis yang terhambat. Namun stres, banyak stres biasanya pertumbuhan perkembangannya tidak akan sempurna atau tidak akan normal seperti anak-anak yang lain. Betul apa tidak? Betul. Kamu galau, ya, putus cinta, seminggu jerit di kamar gitu. Apa yang kamu rasakan pada itu? Masya, galau benar. Terasa dunia ini hancur, sudah dibom ke Israel itu. Pertama pengaruh. Yang selanjutnya pendidikan dan rangsangan belajar, dan terakhir adalah kebudayaan dan kebiasaan. Pola asuh, tradisi dan nilai-nilai yang terdapat di keluarga dan masyarakat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, sekarang kita kaitkan dengan gerakan 7 kebiasaan baik anak Indonesia. Yang pertama apa? Bangun pagi. Yang kedua beribadah. Yang ketiga makan bergizi. Yang kelima gemar belajar. Yang keenam bermasyarakat. Tujuh gerakan itu menurut kamu bisa mempengaruhi tidak terhadap pertumbuhan dan perkembangan? Bisa. Satu orang. Ayo, satu orang. Kenapa bisa mempengaruhi? Tidur cepat bisa mempengaruhi pertumbuhan perkembangan? Bisa. Kenapa? Tunjukkan tangannya. Karena tubuh bisa beristirahat. Semakin banyak istirahat, ya. Tapi ulang lebating. Tidur kamu satu kali 24 jam tidur gitu, kan juga tidak baik. Kalau istirahatnya cukup, maka pertumbuhan perkembangannya akan sempurna. Contoh kamu tidur jam 12, jam 1 malam, gitu kan? Lagi jam 4, jam 5, kurang istirahatnya. Apa yang kamu rasakan? Jangankan belajar, ya, aktivitas pun tidak mau, gitu kan? Selanjutnya makan bergizi sudah pasti, kan nutrisinya bagus.
Apalagi? Bersosialisasi, bermasyarakat, berolahraga. Jadi kaitan antara pertumbuhan dan perkembangan dengan gerakan 7 kebiasaan baik anak Indonesia itu sangat mempengaruhi terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan. Jadi harus dilaksanakan ya? Ya. Sudah apa belum? Sudah. Lanjutkan nih. Ini adalah tabel grafik anak-anak laki-laki dan perempuan disebut normal apa tidaknya ketika melihat grafik ini. Kalau kamu umurnya berapa sekarang? 15 tahun ya. Tinggi laki-laki itu rata-rata 170. Dari 159 sampai 180 itu normal. Ya. Perempuan juga sama. Silakan dilihat tabelnya. Kira-kira kamu tinggi berapa? Tapi tinggi berapa? 150. Perempuan berarti 15 tahun. Nah, rentang normalnya 151. Berarti belum, pertumbuhannya belum sempurna. Berarti kurang seberapa senti? Nah, nanti ada kegiatan kalian mengukur tinggi badan dan berat badan sendiri secara berkelompok. Nanti di data apakah termasuk yang rentang normal atau tidak normal. Bisa dilihat apa penyebabnya kalau tidak normal. Siap? Ya. Selanjutnya ada pengukuran laju pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Caranya apabila kita ingin melihat berapa pertumbuhan dan perkembangan rata-rata kita dihubungkan dengan waktu, baik mau bulan ataupun mau tahun, caranya menghitungnya ini. Lalu untuk tinggi badan, tinggi akhir dikurangi tinggi awal dibagi waktu. Contoh, tinggi akhirnya setelah kita ukur 180 cm, tinggi awal 170. Berapa tahun bertambahnya? Contoh 1 tahun, berarti 180 dikurangi 170. Berarti berapa? 10 dibagi 1. 10 bagi 1? 1000 bagi 1? 1 juta bagi 1? Begitu caranya. Berat badan juga sama. Badan awal akhir dikurangi badan awal dibagi waktu. Contohnya nih, Roni seorang siswa SMP 2 Sukamantri, ketika umur 14 tahun tinggi badannya 160. Setelah 16 tahun tinggi badannya jadi 166. Berarti 166 dikurangi 160 dibagi 1 tahun. Berarti 6 cm setahun. Berarti 6 cm per tahun bertambah tinggi. Bisa kan? Nah, selanjutnya kita bisa lihat. Nah, ada contoh soal. Seorang anak dia mengukur badannya tiap tahun. Ketika umurnya 11 tahun, 12, 13, 14, 15. Ya. Ketika 11 tahun, 160, 165, 168 sampai 172. Berapa laju pertumbuhan dia selama 1 tahun? Dengan hitungan tadi. Tinggi akhir dikurangi tinggi awal dibagi 4 karena 4 tahun. 1, 2, 3, 4. 172 dibagi 160 sama dengan 12. 12 dibagi 4 berarti 3 cm setahun aja hubungannya. Harusnya kalau dimasukkan ke dalam grafik, nah ini cara masukkan dalam grafik. Ini sebenarnya grafik Kartesius ya. Ada tinggal yang bawah adalah tahun, umur. Yang ke atas adalah tinggi badan. Contoh yang pertama 11 tahun, tingginya 160. Kemudian 12 tahun 165. Kemudian 168, 13 tahun, 14 tahun dan lain sebagainya. Kemudian kita hubungkan dan akan terbentuk sebuah diagram seperti ini. Apa fungsinya untuk kehidupan sehari-hari? Kita bisa melihat ya, tubuh kita
bisa tumbuh dan berkembangnya itu naik, standar atau turun. Tidak semua mungkin jangkung menjadi mendekat, kecuali sempurna dipapas itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Selanjutnya, silakan kalian berkelompok. Kegiatan diskusi. Silakan siswa dibagi dalam kelompok. Silakan kalian berkelompok sesuai dengan kelompok seperti biasa. Kemudian nanti tiap siswa dibantu oleh temannya mengukur tinggi badan dengan alat yang sudah saya sediakan, mengukur berat badan, kemudian dimasukkan ke dalam LKPD. Nah, ini ada LKPD ya. Masukkan contoh skala. Tinggi badannya 200 cm. Kriterianya apa? Dilihat dengan grafik dari WHO tadi. Ngerti? Nah, kemudian ada soal di sini. Kemudian buat ke dalam grafik kartesius. Siap? Siap. Tapi hasil kerjanya dipindahkan ke kertas ini. Setelah itu, setelah beres diskusi, kemudian kertas ditempel. Silakan mau ditempel di mana. Nanti tiap kelompok bisa melihat pekerjaan dari tiap kelompok yang lain, dan dari satu kelompok ditunggu oleh satu orang yang bisa menjelaskan tentang pekerjaan yang telah dilaksanakan secara berdiskusi. Siap? Siap. Silakan berkelompok. Sambil ditimbang berat badannya, sambil diukur panjangnya. Silakan berkumpul di tempat pengukuran. Sebagian lagi buat di kertas karton, kotak-kotak begitu. Di nanu warna, di nanu warna. Di nanu warna. Nah. Tinggi badan, cepat tinggi badan. Sawah yang kotak eta. Sebagian buat kotak di Siap.
Ya, waktunya sudah habis. Bagaimana diskusinya, sudah selesai? Sekarang silakan kita presentasi, tempelkan pekerjaan hasil diskusi kalian di mana saja boleh, ya. Silakan. Nolak dari gitu. Tambahin. Ini tukang webport itu kapul. Bukan itu rambut. Buah orang naik. Silakan. Ada yang menunggu satu orang dan tiap kelompok anggota yang lain silakan berkeliling ke kelompok yang lain untuk melihat hasil dari kelompok yang lain. Oh, betul. 3 ke 4 ke 1. Bisa kalian kasih catatan dan gambar-gambar yang menarik boleh. Dari kelompok mana? Dari belum satu. Kalian sudah melihat hasil dari teman-teman kelompok yang lain? Sudah kasih apresiasi? Mari kita refleksi ya. Apa seluruh pelajaran hari ini? Apa yang kamu pelajari hari ini? Apalagi? Apa yang Anda rasakan?
Berarti pengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan? Baik atau buruk? Selanjutnya ada quotes atau kata-kata mutiara untuk pelajaran hari ini. Kesehatan bukan segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya bukan apa. Kesehatan itu bukan segalanya, tapi dengan kesehatan segalanya bukan apa. Kita tidak bisa apa-apa kalau kita sakit, betul nggak? Orang sehat itu cita-citanya banyak, tapi orang sakit cita-citanya hanya satu, yaitu sembuh. Mau jadi orang sakit atau jadi orang sehat? Kita diberi kesehatan semuanya, ya. Tepuk tangan 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Untuk kita semuanya. Juga untuk kalian di rumah, ya. Untuk kalian di rumah, buatlah poster ataupun boleh dalam bentuk apapun ke media sosial kalian untuk diupload, ya. Itu tentang gaya hidup sehat bagi pertumbuhan dan perkembangan, ya, di media sosial kalian. Siap? Siap. Nanti di share, ya, ke media sosial Bapak. Siap, ya? Siap. Dan yang lain tolong like and subscribe. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Kalian luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.